Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Ananda dengan video pembelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 9 semester 1. Bagaimana kabarnya kali ini? Semoga tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Amin. Baik Ananda, kali ini kita akan membahas tentang materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Adapun fokus pembahasan kita pada kesempatan video kali ini, kita akan melihat tentang molekul yang mendasari dari pewarisan sifat. Adapun tujuan dari pembelajaran ini diharapkan setelah Ananda menyaksikan video pembelajaran ini, Ananda bisa menjelaskan molekul yang mendasari dari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kemudian Anda juga bisa nanti mengidentifikasi struktur dari molekul DNA. Kemudian Anda bisa mendeskripsikan struktur materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat. Kemudian Ananda juga bisa nanti menganalisis hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA, dan karakteristik makhluk hidup. Dan yang terakhir, Ananda bisa menjelaskan peranan materi genetik tersebut dalam penentuan sifat. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita bahas materi ini satu persatu. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang materi pada pewarisan sifat makhluk hidup ini, terlebih dahulu coba Ananda perhatikan orang-orang yang ada di sekitar Ananda. Apakah itu teman, adik, kakak, maupun orang tua Ananda. Apakah dari mereka tersebut, apakah ada perbedaan atau kesamaan dengan tubuh Ananda? Baik dari bentuk wajah, warna kulitnya, bentuk rambut, bahkan dari bentuk postur tubuhnya. Apakah ada perbedaan atau kesamaan dengan Ananda? Ya, tentu jawabannya ada perbedaan dan ada kesamaan. Dimana kalau Ananda dengan orang-orang yang ada di sekitar Ananda atau lingkungan Anda, seperti teman Ananda, tentu akan memiliki banyak perbedaan. Sebaliknya, Ananda dengan orang tua Ananda sendiri atau orang tua kandung Ananda, itu akan ada memiliki persamaan. Nah, sebetulnya apa yang menyebabkan kita atau Ananda itu berbeda dengan orang lain dan memiliki kesamaan dengan orang tua? Ternyata Ananda yang menyebabkan Ananda itu berbeda dengan orang lain dan memiliki kesamaan dengan orang tua itu disebabkan oleh sebuah materi genetik yang kita sebut dengan namanya gen. Di mana gen tersebut akan diwarisi oleh orang tua kepada anak-anaknya. Sehingga nanti gen tersebutlah yang menyebabkan seorang anak akan memiliki kemiripan dengan orang tuanya. Kemudian perlu juga Anda ketahui bahwa peranan gen ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Bayangkan saja jika seandainya hanya satu kurang gen pada tubuh kita, maka tubuh kita ini akan mengalami kelainan. Nah, jadi tidak ada kata yang pantas terucap bagi kita selain selalu mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Maha Pencipta yang telah menciptakan manusia begitu sempurna. Tentu yang menjadi pertanyaan oleh kita, di manakah letak gen tersebut? Bagaimana peranan gen dalam mengatur proses pewarisan sifat pada manusia? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas materi ini lebih lanjut. Kita bahas terlebih dahulu dari molekul yang mendasari pada pewarisan sifat ini adalah tentang materi genetik. Nah, sebetulnya apa itu materi genetik? Apa peranannya dalam pewarisan sifat ini? Ya, jadi seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, bahwa materi genetik ini memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Baik itu warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, bahkan beberapa jenis penyakit yang dimiliki seseorang. Semua karakter tersebut akan diwariskan dari orang tua kepada anaknya melalui yang namanya materi genetik. Nah, seperti yang Anda ketahui bahwa ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel spermanya, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetiknya melalui sel telur atau okumnya. Kedua materi genetik tersebut akan bertemu dalam proses fertilisasi, sehingga nanti terbentuk zigot. Nah, sehingga maka ketika seorang anak dilahirkan, maka anak tersebut akan membawa kedua materi genetik dari ayah dan ibunya. Maka itulah penyebabnya kenapa Ananda memiliki kesamaan dengan kedua orang tuanya, baik dengan ayah maupun dengan ibunya. Jadi kalau begitu, apa sebetulnya materi genetik tersebut? Kenapa peranannya begitu sangat penting dalam proses pewarisan sifat pada manusia? Jadi Ananda, molekul yang berperan dalam materi genetik tersebut adalah asam nukleat.
Nah, jadi seluruh informasi materi genetik tersebut tersimpan dalam asam nukleat tersebut. Nah, dan asam nukleat tersebut terdiri dari dua jenis. Nanti kita sebut dengan istilahnya DNA dan RNA. Jadi ada dua macam asam nukleat sebagai materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Nah, pada suatu untaian DNA terdapat unit instruksi atau perintah yang mempengaruhi sifat pada sebuah makhluk hidup. Itulah yang kita sebut dengan gen. Jadi kalau itu terjawab pertanyaan Ananda pertama tadi, di manakah letak gen tersebut? Jawabannya, gen terletak pada DNA. Kemudian timbul pertanyaan selanjutnya, di manakah letak DNA tersebut? Kalau gen terletak di dalam DNA, sekarang DNA itu di mana letaknya? Nah, untuk lebih jelasnya, coba Anda lihat pada tayangan gambar berikut. Nah, jadi kalau kita urutkan dari struktur organisasi kehidupan, mulai dari yang terbesar itu individu, sampai yang terkecil adalah sel, maka di dalam sel nanti terdapat yang namanya inti sel. Nah, di dalam inti sel nanti ada namanya kromosom. Ternyata Ananda, DNA itu terletaknya di dalam inti sel. Nah, kenapa kita sebut di dalam inti sel? Karena DNA itu sendiri ukurannya sangat kecil. Maka nanti untaian DNA ini akan melilit pada sebuah protein yang kita sebut nanti dengan protein histon. Jadi yang DNA itu ini, kemudian nanti karena sangat kecil, untaiannya sangat kecil dan panjang, maka dia melilit pada sebuah protein yang disebut dengan protein histon. Nanti hasil dari seluruh untaian DNA ini nanti membentuk yang namanya kromosom. Jadi kalau begitu, di dalam inti sel terdapat kromosom. Kromosom itu adalah hasil bentukan dari DNA yang melilit pada protein histon. Jadi kromosom yang kita lihat warna biru ini, itu adalah hasil dari kumpulan dari semua DNA yang melilit pada protein histon. Jadi nanti kromosom akan bisa kita lihat ketika dia memadat. Ketika dalam proses pembelahan sel, seperti materi kita di awal pembelajaran ini, di bab pertama tentang pembelahan sel, ketika sel mengalami pembelahan, maka kromosom akan memadat, sehingga nanti kita bisa mengamatinya. Sebagai contoh bagi Ananda, bisa Ananda lihat sebuah kromosom pada sel akar bawang merah berikut. Jadi ini adalah akar bawang merah. Kalau kita perbesar jaringan akar bawang merah, maka nanti ini sel dari akar bawang merah. Inilah yang disebut dengan kromosom tersebut yang warna biru nih. Jadi seperti yang kita ketahui tadi bahwa yang kromosom ini adalah hasil bentukan dari untaian DNA yang melilit pada protein histon. Setelah Anda mengetahui letak dari DNA tersebut, kemudian timbul pertanyaan berikutnya. Bagaimanakah bentuk dari struktur DNA tersebut? Apa bedanya dengan RNA? Untuk lebih jelasnya, silakan Anda lihat tayangan berikut ini. Ini merupakan bentuk secara umum dari struktur DNA dan RNA. Nanti kita bisa membedakan apa perbedaan antara DNA dan RNA ini, baik dari segi bentuk, struktur, dan bagian-bagian penyusunnya. Kita lihat terlebih dahulu bagian-bagian penyusun DNA dan RNA. Jadi ternyata asam nukleat DNA dan RNA ini itu tersusun atas subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida itu akan tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Kita dapat satu perbedaan antara DNA dan RNA, di mana pada DNA gulanya itu berupa gula deoksiribosa. Sedangkan pada RNA gulanya disebut dengan gula ribosa. Kemudian nukleotida ini dapat lagi dibagi menjadi struktur yang lebih kecil yang disebut dengan nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen saja tanpa gugus fosfat. Kita dapat perbedaan yang kedua antara DNA dan RNA. Jadi ternyata ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA dan RNA. Di mana DNA itu tersusun atas adenin disimbolkan dengan huruf A besar, kemudian timin dengan huruf T besar, kemudian guanin disimbolkan dengan huruf G besar, dan sitosin
Nah, di mana adenin itu selalu berpasangan dengan timin, sedangkan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Sedangkan pada RNA itu tidak terdapat basa nitrogen timin. Berarti yang ada cuman adenin, guanin, dan sitosin. Di mana timin itu diganti oleh basa nitrogen yang disebut dengan urasil atau dikode dengan U. Nah, itulah perbedaan antara basa nitrogen DNA dengan RNA. Kita lihat perbedaan berikutnya dari segi bentuk struktur DNA dan RNA. Nah, coba Anda lihat dari gambar struktur DNA dan RNA ini. Nah, jadi dari gambar ini terlihat jelas bahwa DNA itu berbentuk helix atau seperti ulir. Sedangkan RNA itu berbentuk untaian lurus saja. Nah, kemudian perbedaan yang kedua, secara langsung kita bisa lihat kalau DNA untaiannya itu terdiri dari dua atau ganda. Jadi Anda lihat ini untaiannya itu terdiri dari dua, sedangkan pada RNA dia hanya satu untaian. Nah, karena untaian DNA ini ada dua, maka nanti jenis ikatan yang terbentuk juga akan berbeda antara DNA dan RNA, di mana DNA akan memiliki ikatan hidrogen karena dia mengikat antara dua untaian ganda tersebut. Sedangkan RNA dia tidak memiliki ikatan hidrogen. Kenapa? Karena memang untaiannya cuma satu. Jadi ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang mengikat antara untaian. Nah, jadi itu makanya antara DNA dan RNA terdapat perbedaan ikatan kimia. Jadi itulah perbedaan antara DNA dan RNA, baik dari segi penyusun, dari segi basa nitrogen, dari segi ikatan, dan dari segi bentuk strukturnya. Bapak harap dengan penjelasan ini Anda sudah bisa memiliki paling tidak 4 perbedaan antara DNA dan RNA. Sekarang kita lanjutkan materi kita tentang pembahasan peranan materi genetik. Setelah kita mengetahui struktur dari DNA yang merupakan bagian dari materi genetik, sekarang apa perannya materi genetik tersebut? Nah, salah satu peran dari materi genetik tersebut adalah penentuan sifat dari makhluk hidup. Nah, bagaimana materi genetik ini mempengaruhi ciri dari setiap makhluk hidup? Seperti yang kita sudah ketahui bahwa ciri orang tua tersebut akan diturunkan kepada anaknya. Nah, jadi sifat dari anak itu tergantung kepada kedua orang tuanya yang diwariskan melalui materi genetiknya tersebut. Nah, contohnya pada satu kasus tipe pelekatan cuping telinga. Jadi kalau kedua orang tuanya itu memiliki cuping telinga melekat, maka semua anaknya memiliki cuping telinga melekat pula. Nah, jadi contohnya ini adalah cuping telinga melekat. Nah, jadi kalau kedua orang tuanya itu memiliki cuping telinga melekat seperti ini, maka sudah dipastikan seluruh anaknya akan memiliki cuping telinga yang melekat pula. Tapi jika salah satu dari kedua orang tuanya tersebut memiliki cuping telinga terpisah seperti ini, maka hampir semua anaknya juga akan memiliki cuping telinga terpisah. Dan hanya sebagian kecil yang akan melekat. Nah, jadi dalam kasus ini, karakter atau tipe cuping telinga terpisah itu lebih dominan atau bisa menutupi karakter dari cuping telinga melekat pada keturunan atau anak-anaknya. Nah, jadi dari satu contoh kasus ini dapat kita simpulkan bahwa materi genetik sangat berpengaruh dalam penentuan sifat atau ciri dari makhluk hidup. Nah, kemudian selanjutnya dalam pembahasan peranan materi genetik dalam pewarisan sifat ini, kita akan mengenal istilah-istilah yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Nah, di antaranya nanti ada yang disebut dengan istilah sifat dominan, yaitu sifat yang sering muncul atau yang mampu menutupi sifat lain atau mengalahkan sifat lain. Sedangkan lawannya disebut dengan sifat resesif, yaitu sifat yang dikalahkan atau ditutupi oleh sifat yang lain. Kemudian ada lagi cara penulisannya nanti untuk gen dominan itu ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar, sedangkan gen resesif nanti ditulis dengan huruf kecil. Nah, ini sebagai contoh bisa Anda lihat. Contohnya karakter tinggi dominan, maka nanti dikode dengan huruf T besar. Sedangkan yang rendah itu resesif, itu dikode dengan T kecil. Nah, kemudian kalau
variasi atau gabungan dari kedua gen ini antara tinggi dan rendah atau antara dominan dengan resesif disebut dengan alel, yaitu variasi atau bentuk alternatif dari gen. Nah, nanti cara penulisannya kita juga buat dengan huruf T besar dan T kecil, seperti yang Anda lihat ini. Nah, setelah itu istilah yang lain yang juga akan kita sering pakai dalam proses pewarisan sifat ini adalah fenotip. Nah, apa itu fenotip? Jadi fenotip ini adalah sifat yang umumnya tampak dari luar atau bisa kita lihat dengan dengan panca indera kita, penglihatan kita, seperti warna, bentuk, jenis, dan ukuran. Itu adalah fenotip. Jadi sedangkan nanti lawannya disebut dengan genotip. Nah, jadi yang genotip ini apa? Itu sifat yang dibawa oleh gen. Nah, jadi pada umumnya tidak tampak dari luar, tidak bisa kita amati secara kasat mata. Nah, itu namanya genotip. Kalau fenotip bisa kita amati secara langsung, sedangkan genotip tidak bisa kita amati secara langsung. Nah, jadi kalau begitu, genotip ini adalah informasi genetik atau gen dari satu individu yang mengkode karakter-karakter fisik dari seorang atau dari makhluk hidup. Sedangkan fenotip itu adalah perwujudan atau ekspresi dari gen yang dibawa oleh genotip tersebut. Kemudian istilah yang lain yang juga dipakai dalam proses pewarisan sifat adalah filial atau keturunan dari proses pewarisan sifat yang dikode nanti dengan huruf F besar. Sedangkan induknya nanti kita sebut dengan parental, dikode dengan huruf P besar. Kemudian ada lagi satu istilah yang juga dipakai dalam proses pewarisan sifat nantinya, yaitu gamet atau sel kelamin, di mana gamet atau sel kelamin ini dalam keadaan tidak berpasangan atau haploid. Sekarang kita bahas pula apa pula peran materi genetik ini dalam penentuan jenis kelamin. Apakah ada pengaruh gen atau kromosom dalam penentuan jenis kelamin seorang manusia? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pembahasan berikut. Nah, jadi ini adalah susunan dari kromosom sel tubuh. Nah, sedangkan ini adalah susunan dari kromosom pada sel kelamin. Nah, jadi dari dua gambar ini, Anda bisa melihat perbedaan antara susunan kromosom sel tubuh baik antara perempuan dengan laki-laki atau susunan kromosom pada sel kelamin antara sel telur dengan sel sperma. Kita lihat terlebih dahulu bentuk dari susunan kromosom pada sel tubuh. Coba Anda lihat gambar ini. Nah, baik antara kromosom pada sel tubuh perempuan maupun pada sel tubuh laki-laki. Nah, dari gambar ini kita bisa simpulkan bahwa kromosom-kromosom tersebut dalam kondisi berpasangan atau dikenal juga dengan istilah diploid. Nah, kemudian berapa jumlah dari kromosom sel tubuh manusia? Nah, kalau kita hitung, maka jumlah kromosom sel tubuh manusia itu baik laki-laki maupun perempuan itu jumlahnya 46 buah. Jadi kalau kita hitung, kalau Anda hitung dari awal sampai akhir, maka jumlahnya adalah 46 buah. Karena dia dalam berpasangan, maka disebut juga dengan 23 pasang. Nah, kemudian di mana letak bedanya antara kromosom sel tubuh perempuan dengan sel tubuh laki-laki? Coba Anda lihat. Kira-kira di mana letak perbedaan antara susunan kromosom sel tubuh perempuan dengan susunan kromosom sel tubuh laki-laki? Nah, jadi kalau kita perhatikan baik-baik dengan seksama gambar ini, ternyata perbedaan itu terletak pada kromosom nomor 23-nya. Atau paling ujung ini. Nah, di mana pada kromosom sel tubuh perempuan itu bentuk kromosomnya pada kromosom nomor 23 atau di nomor urut 23 itu mirip huruf X berpasangan, sehingga disebut juga dengan kode XX. Nah, sedangkan pada sel tubuh laki-laki pada kromosom nomor 23-nya itu kromosomnya mirip huruf X dan huruf Y.
Sehingga dikode dengan XY. Nah, jadi kalau begitu dapat perbedaannya oleh kita, kromosom sel tubuh perempuan itu dikode XX, sedangkan kromosom sel tubuh laki-laki itu dikode XY. Nah, disinilah letak perbedaan antara kromosom sel tubuh perempuan dengan sel tubuh laki-laki. Nah, sekarang mari kita lihat pula bentuk susunan dari kromosom pada sel kelamin, baik pada sel kelamin jantan, pada sel sperma, maupun pada sel kelamin perempuan atau sel telur atau sel ovum. Nah, jadi silakan Anda lihat gambar ini. Nah, apa yang menjadi perbedaan mendasar antara susunan kromosom sel kelamin dengan susunan kromosom sel tubuh? Coba dari gambar ini kira-kira yang menjadi perbedaan paling mendasar di mana ya susunan kromosom sel kelamin ini dia dalam kondisi tidak berpasangan atau haploid. Kalau sel tubuh tadi dia berpasangan, disebut juga dengan diploid. Kalau sel kelamin dia tidak berpasangan atau haploid. Nah, kemudian berapa jumlahnya? Nah, karena dia tidak berpasangan, maka jumlahnya adalah 23 buah. Jadi setiap nomor ini dia memiliki satu kromosom, maka jumlah kromosom sel kelamin itu, baik kelamin jantan maupun kelamin betina, atau sel telur maupun sel sperma, itu jumlahnya masing-masing 23 buah. Nah, kalau sel tubuh, tadi jumlahnya 46 buah, karena dia berpasangan. Nah, sekarang, apa yang membedakan antara sel telur dengan sel sperma? Sama halnya dengan kromosom sel tubuh laki-laki dengan sel tubuh perempuan. Nah, jadi di mana letak bedanya? Ya, betul. Jadi ternyata yang menjadi pembedanya itu juga pada kromosom pada nomor 23-nya. Ya, jadi kalau Anda lihat ini di kromosom nomor 23 ini, maka untuk yang perempuan atau sel telur atau sel ovum itu kromosom nomor 23-nya dikode dengan huruf X karena berbentuk X. Sedangkan pada kromosom nomor 23 untuk sel sperma atau pada laki-laki dia dikode dengan huruf Y karena berbentuk huruf Y. Berarti untuk kromosom dari nomor 1 sampai nomor 22 itu bentuknya sama semuanya. Baik antara sel tubuh laki-laki dengan sel tubuh perempuan dari nomor 1 sampai nomor 22-nya itu bentuk kromosomnya sama. Silakan Anda lihat pada gambar tersebut. Susunan kromosom-kromosom pada gambar tersebut itu dikenal dengan istilah kariotip. Jadi susunan kromosom pada sel-sel baik sel tubuh maupun sel kelamin tadi itu disebut dengan kariotip. Di mana kromosom yang dikode dari nomor 1 sampai nomor 22 itu disebut dengan autosom. Jadi yang nomor 1 sampai nomor 22 ini itu disebut dengan autosom atau disebut juga dengan kromosom tubuh. Nah, sedangkan nomor 23-nya itu disebut dengan gonosom atau disebut juga dengan kromosom kelamin. Nah, jadi untuk membedakan jenis kelamin seorang manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dilihat pada kromosom nomor 23-nya atau yang disebut juga dengan gonosomnya. Nah, kemudian kariotip dari laki-laki, penulisan susunan kromosom pada laki-laki itu ditulis dengan rumus 22AA ditambah XY. Jadi kode untuk laki-laki di belakangnya ditambah huruf XY. Jadi seperti Anda yang lihat. Sedangkan untuk perempuan itu cara penulisan kariotip atau susunan kromosomnya itu ditulis dengan huruf 22AA ditambah XX. Nah, itu untuk sel tubuhnya. Nah, sedangkan untuk sel kelamin, penulisan kariotipnya untuk sel kelamin jantan atau sel sperma ditulis dengan huruf 22A tambah X saja atau 22A ditambah Y saja. Sedangkan untuk sel kelamin betina atau sel telur ditulis dengan huruf 22A tambah X. Nah, kemudian dalam cabang ilmu biologi biasanya untuk yang berjenis kelamin laki-laki itu disimbolkan dengan lambang atau simbol seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang perempuan
disimbolkan dengan lambang seperti ini. Nah, jadi kalau pada tumbuhan nanti jantan maupun betina. Nah, sekarang coba kita lihat cara penentuan jenis kelamin tersebut. Kapan dilahirkan seorang anak yang berjenis kelamin perempuan atau seorang anak yang dilahirkan berjenis kelamin laki-laki. Nah, untuk lebih jelasnya, coba Anda lihat diagram persilangan berikut atau diagram pada proses persilangan berikut, di mana nanti kita kenal dengan istilah parental atau induk. Itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ini adalah kromosom sel tubuhnya dengan kode 22AA tambah XY. Sedangkan pada perempuan, seperti yang kita sampaikan tadi, lambangnya seperti ini. Itu di kode kariotip sel tubuhnya, itu 22AA tambah XX. Menjadi sel gamet atau sel kelamin dari kedua induk atau parental ini, baik antara laki-laki maupun perempuan, nanti kita kenal dengan istilah atau yang sering kita sebut juga dengan sel sperma pada yang laki-laki, sedangkan pada yang perempuan kita sebut dengan sel telur. Nah, di mana untuk sel sperma, sel gametnya itu terdiri dari dua jenis. Ada yang mengandung kromosom X saja, dan ada sel sperma yang mengandung kromosom Y saja. Nah, sedangkan pada sel telur itu hanya memiliki kode atau kromosom yang mengandung kromosom X saja. Nah, jadi di mana letak penentu dari jenis kelamin tersebut? Kapan dilahirkan seorang anak yang berjenis kelamin laki-laki atau yang dilahirkan anak berjenis kelamin perempuan? Nah, tergantung dari sel sperma yang mengandung kromosom mana yang membuahi dari sel telur tersebut. Nah, jadi kalau seandainya sel sperma yang mengandung kromosom X yang bertemu dengan sel telur mengalami proses fertilisasi, maka akan lahirlah seorang anak perempuan. Karena dari hasil kombinasi atau proses fertilisasi dilahirkanlah dengan kromosom berkode XX. Itu adalah kode untuk perempuan. Sebaliknya, jika kromosom dari sel sperma yang mengandung kromosom Y yang bertemu dengan sel telur, maka dilahirkanlah anak laki-laki. Nah, karena hasil kombinasinya nanti itu menghasilkan kariotip dengan kode 22A tambah XY. Nah, jadi kalau begitu, penentu dari jenis kelamin itu adalah tergantung dari jenis sel sperma yang mengandung kromosom X atau Y yang akan membuahi dari sel telur tersebut. Baik Ananda, mungkin itu yang bisa kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita tutup, silakan Ananda kerjakan nanti tugas bersama gurunya. Coba Ananda cari kenapa kromosom pada sel kelamin tersebut tidak dalam keadaan berpasangan atau haploid. Nah, coba Ananda pikirkan. Baik, mungkin itu dari Bapak. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga kita ketemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Bapak tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.